Saya Julia Prambowo, saat ini berada di Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen. Program Caring berkesempatan untuk mengunjungi kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Kita akan berjumpa dengan Kepala DPPKB Kabupaten Malang, Ibu Aniswati Aziz, SE MSI. Singkatnya, ikuti saya. Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Saya Julia Prambowo, saat ini sudah bersama Ibu Aniswati Aziz, SE MSI, sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Kita sapa dulu Bu Anis, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yulia, selamat pagi pemirsa semuanya. Iya, kabar baik Ibu? Kabar baik, Alhamdulillah sehat. Ya? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kita diberikan kesempatan dari tim Caring Radio Kanjuran untuk bisa berkunjung ke DPPKB Kabupaten Malang. Iya, sama-sama. Iya, tentunya kita akan coba mengulas banyak hal berkaitan dengan DPPKB Kabupaten Malang. Tentunya Bu Aniswati Aziz juga akan menjelaskan seperti apa sih ruang lingkup dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Silakan Bu Anis. Iya. Di PPKB Kabupaten Malang ini adalah unit kerja yang dipasrai tugas oleh pemerintah daerah dalam program pengendalian penduduk, utamanya itu. Jadi program pengendalian penduduk ini kami dibantu oleh 4 bidang dan 1 sekretariat. Bidang-bidang kami ini program penanganannya untuk penyuluhan dan pergerakan serta advokasi atau komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Itu Mbak Yulia. Jadi kalau dalam ruang lingkup pekerjaan DPPKB Kabupaten Malang sesuai dengan visi dari prioritas pembangunan Kabupaten Malang itu yaitu pada poin nomor 4 mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera. Itu harapan dari pemerintah Kabupaten Malang dalam menerapkan program-program pengendalian penduduknya. Iya, tentunya banyak sekali program-program berkelanjutan yang dilakukan dari DPPKB sendiri. Untuk tahun 2022 ini, Bu Anis mungkin bisa disampaikan. Iya, khusus untuk tahun 2022 saat ini kami sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 diamanai pekerjaan oleh Presiden Jokowi BKKBN Pusat melalui BKKBN Pusat, yaitu lebih spesifik kepada pencegahan penanganan stunting di wilayah kerja masing-masing Dinas Pengendalian Penduduk yang ada di wilayah masing-masing. Sudah menjadi isu nasional soalnya ya? Iya, menjadi isu nasional dan kami harus berperan serta secara aktif untuk program pencegahan penanganan stunting ini, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Untuk strategi programnya atau pelaksanaan programnya kami diamanai oleh Perpres tersebut, yaitu membentuk tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini memiliki tugas dan fungsi mendampingi keluarga-keluarga dengan resiko stunting. Siapa mereka keluarga yang harus kami dampingi? Yang pertama adalah calon pengantin. Jadi semua calon pengantin itu pada akhirnya juga akan menjadi ibu. Nah, harapan dari edukasi DPPKB ini adalah agar calon pengantin itu bisa nantinya menjadi ibu dengan kualitas yang terbaik ketika dalam pola pengasuhan putra-putrinya, termasuk dalam masa 1000 hari kehidupan pertama yang dikenal
1000 HPK itu tadi. Nah, harapannya seperti itu. Yang kedua adalah ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Seperti yang sama dengan Catin, ibu hamil itu diharapkan ketika hamil mendapatkan gizi yang cukup. Edukasinya Mbak, kita pada edukasinya, bukan pemberian makanan tambahan. Kalau itu sudah ranahnya dari Dinas Kesehatan. Kami ini ada di pencegahannya. Jadi sebelum melahirkan diharapkan ibunya sudah memahami tentang bagaimana menjadi ibu dengan kualitas pola pengasuhan kepada anak yang baik. Kenapa orang hamil? Karena orang hamil nantinya diharapkan ketika melahirkan, anak yang dilahirkan pun adalah anak-anak yang berkualitas, karena sesuai dengan program Presiden Jokowi untuk mendapatkan SDM unggul. Masa-masa hamil itulah adalah masa-masa untuk bisa mendapatkan generasi emas di tahun 2045. Itu harapan Dari kami. tim pendamping sendiri dari dinas ataukah terbentuk dari 33 kecamatan ini? Jangkauannya luas sekali kan ya Bu? Karena Kabupaten Malang ini sangat luas dengan 33 kecamatan, dan kami di wilayah itu juga memiliki balai Mbak, balai penyuluh KB namanya. Nah, ini ada di 33 kecamatan dengan personil sebanyak 90 orang. Nah, untuk membantu penyuluh tersebut, kami melakukan pembentukan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga yang kita kenal dengan TPK itu tadi adalah terdiri dari 3 komponen, yaitu dari kader kesehatan, yang kedua dari PKK, kemudian dari unsur PKK, yang ketiga dari unsur institusi masyarakat pedesaan atau kadernya KB. Nah, dari 3 orang tadi ini punya kewajiban mendampingi masing-masing sasaran-sasaran yang menjadi poin pendampingan kami. Yang pertama, mendampingi Catin, calon pengantin, bekerja sama dengan KUA kami. Kemudian yang kedua, mendampingi ibu dengan ibu hamil, dengan posisi hamil. Diharapkan ibu yang hamil itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya, atau rujukan ataupun advis ketika terjadi sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah ibu dengan pasca persalinan. Harapannya kenapa? Karena kita menghindari 4T Mbak, terlalu sering hamil juga nggak bagus, terlalu muda pada saat hamil juga nggak bagus, terlalu tua hamil juga nggak bagus, dan terlalu banyak juga nggak bagus. Nah, itu menghindari itu, makanya ketika pasca persalinan kita masuk, posisinya adalah mengedukasi ibu yang melahirkan itu tadi bisa untuk ber-KB, menjadi absektor KB. Harapan kami seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ibu dengan anak usia 0 sampai 6 tahun, yaitu usia generasi emas. Harapannya adalah ibu tadi dapat diedukasi terkait dengan pola pengasuhan anak. Jadi KB ini juga bekerja sama dengan Posyandu untuk pengasuhan balitanya. Kemudian untuk pengasuhan ada juga kami memiliki bina keluarga lansia. Jadi kami mengedukasi keluarga dari yang memiliki bayi sampai dengan yang memiliki orang tua di rumahnya. Itu pekerjaan kami. Sebetulnya dari tim ini sendiri sudah terbentuk berapa lama ini Bu Anis? Ya, apakah program baru memang? Dari pusat kami diminta membentuk mulai bulan November tahun 2021 yang akan bekerja di Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Kami membentuk sebanyak 6.132 orang. Nah, karena beliau-beliau TPK ini adalah institusi masyarakat pedesaan, satu orang TPK kami membantunya dengan paket data Mbak.
Jadi kami memberikan paket data senilai 100.000 kepada 6.132 orang. Harapan dari pemberian paket data oleh BKKBN ini adalah agar pelaporan dan edukasinya bisa melalui teknologi. Itu. Jadi nanti pelaporannya ada namanya aplikasi LC-Mail, aplikasi siap nikah dan hamil. Nah itu pelaporannya seperti itu. Kemudian ada KKA online untuk kalau di masyarakat mengenalnya KMS sih. Kami di kartu menuju sehat. Nah kalau di kita itu namanya KKA online. Jadi nanti bisa di upload di App Store atau di Play Store ya. Itu aplikasi kami ada. Termasuk untuk lansianya kami memiliki aplikasi namanya Go Lansia Tangguh. Jadi di sana ada pembelajaran untuk lansia, materi-materi pembelajaran untuk lansia, kemudian gamenya juga untuk lansia kami sediakan. Itu. Untuk remajanya kami punya aplikasi Konco Sregep. Jadi nanti bisa Mbak Yulia juga bisa mendownloadnya untuk yang sudah punya anak-anak remaja. Diharapkan apa dari Konco Sregep ini? Aplikasi Konco Sregep ini adalah kesiapan secara mental agar anak itu tidak termasuk dalam kategori anak yang menikah di usia yang belum matang ya, masih dini gitu. Harapannya seperti itu. Jadi nanti ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Modul 1 nggak lulus, dia nggak bisa masuk ke modul 2. Nah, ketika terakhirnya outputnya adalah sertifikat. Anda siap untuk menikah. Itu sertifikatnya seperti itu dari BKKBN. Jadi diharapkan secara secara mental sudah ada edukasi yang masuk sehingga mereka nantinya ketika menjadi sebuah keluarga sudah dalam kondisi memang ready gitu. Seperti itu Mbak Yulia. Jadi memang mencakup satu keluarga yang lengkap gitu ya. Mulai KB itu bukan keluarga berencana tetapi keluarga berkualitas. Istilahnya seperti itu dalam bahasa kami untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jadi persiapan sebelum kehamilan sampai anak lahir, remaja, sampai lansia semuanya diurusi sama KB ya? Iya, betul. Baik. Ya, tentunya dari yang dijelaskan oleh Bu Anis tadi sudah sedemikian luar biasa transformasinya di era digitalisasi ini untuk bisa memanfaatkan teknologi agar masyarakat mudah untuk mengakses seperti itu ya Bu Anis ya? Ada beberapa kesulitan karena kader ini kan heterogen ya, bisa dari status sosialnya juga, bisa juga dari pendidikannya juga ya. Mungkin karena tugasnya dari penyuluh KB itu adalah mengedukasi sehingga mereka bisa berjalan bersama dengan TPK untuk bisa mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko stunting tersebut. Diharapkan seperti itu dengan menggunakan teknologi, dipaksa untuk menggunakan. Makanya syarat menjadi TPK kemarin adalah memiliki HP dengan yang bisa digunakan untuk aplikasi. Syaratnya seperti itu. Jadi nggak boleh pakai HP jadul yang hanya untuk bisa telepon. Kalau Bu Anis sendiri merasa tugas yang paling berat, tantangannya untuk di wilayah Kabupaten Malang ini apa sih Bu untuk DPP kami? Nah, kalau kami ini seluruh anggaran yang kami miliki adalah sifatnya mandatori, harus dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan karena sifatnya semua perintah top down ya. Jadi KB ini harus seluruh anggarannya itu untuk masyarakat. Jadi kami melayani masyarakat yang ingin ber-KB secara gratis, baik dari suntik, kemudian implan atau IUD dan termasuk metode operation woman yang kita kenal MOW itu juga kalau steril ya bahasa sehari-harinya steril itu juga gratis dari kami. Nah, ke depan mungkin juga bisa dikatakan bahwa ber-KB itu adalah hak dari warga, jadi harus dicukupi oleh pemerintah. Mungkin seperti itu kelak nantinya. Jadi memang sudah visioner ke depan ini ya KB ya. Nah tentunya tugas-tugas KB ini nggak ringan begitu. Tentunya perlu untuk berjejaring atau juga pihak-pihak mana yang digandeng untuk bisa lebih fokus pada kinerja dari DPP KB. Iya, jadi kami
fungsi tusi kami itu adalah pergerakan dan penyuluhan. Ada fungsi pergerakannya. Nah, pergerakannya itu apa? Kenapa kok ada istilah pergerakan? Karena kami memiliki kader-kader di wilayah. Dari 390 desa yang ada di Kabupaten Malang, kami memiliki namanya PPKBD. Itu satu desa satu orang, berarti ada 390 kader PPKBD. Kemudian satu desa minimal 5-6 orang dinamakan subnya yang membantu PPKBD itu tadi. Jadi yang jalan ke dusun-dusun ya istilahnya seperti itu, namanya sub PPKBD. Itu ada 3.806 orang. Gitu. Jadi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami sangat terbantu oleh adanya kader-kader kami di wilayah. Kalau dari dinas lain dan support dari pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kalau support dari pemerintah, karena sifat anggaran kami juga mandatori istilahnya, dana alokasi khusus yang diberikan kepada DPPKB ini, maka frame-frame yang harus dilakukan itu sifatnya perintah, Mbak. Jadi semua anggaran kami itu sudah ada frame-nya. Untuk siapa, digunakan untuk apa, itu semua sudah ada frame-nya. Itu sifat dari kegiatan yang dana alokasi khususnya yang sifatnya mandatori seperti itu. Jadi semua sudah diatur, termasuk perencanaan dan pelaksanaannya itu diatur dengan juknis khusus. Jadi kami bekerja berdasarkan juknis, tidak keluar dari itu. Di luar biasanya DPPKB ini di sana. Jadi dia spesifik, dinas yang spesifik menangani dana alokasi khusus yang sudah terframe dengan baik. Itu berbeda dengan unit kerja lain. Ya. Iya, Bu Anis, bisa disampaikan ini prestasi-prestasi yang sudah dicapai dari DPPKB? Kalau prestasi, karena unit kerja dinas KB ini adalah mungkin sebelum kita lahir sudah ada ya namanya BKKBN. BKKBN sudah melekat. yang jargonnya adalah 2 anak. Cukup. Sekarang menjadi ya, 2 anak lebih sehat. Gitu, iya. Dan karena kita juga punya remaja yang harus dibina, akhirnya keluarlah jargonnya berencana itu keren gitu. Karena kalau dilihat-lihat pekerjaannya itu memang mengurusi dari mulai belum lahir sampai remaja kemudian menjadi tua, itu juga ada di BKKBN. Jadi tidak hanya mengurusi alat kontrasepsi dan obat ya, bukan? Iya. Jadi memang sebagian masyarakat tidak memahami tusi dari DPPKB yang sebenarnya. Oleh karenanya bincang kita pagi ini sangat bermanfaat ya untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Iya, gitu. betul. Nah, ini sudah panjang lebar tadi Bu Anis menyampaikan mulai dari ruang lingkup kerjanya, programnya, kemudian juga terobosan-terobosan yang sudah dilakukan dari DPPKB. Terakhir, Ibu, harapan yang ingin dicapai dan juga himbauan pada masyarakat luas. Ya, kami ini masih sangat sulit meyakinkan masyarakat untuk menjadi sektor KB metode kontrasepsi jangka panjang MKJP. Masyarakat lebih menyukai misalnya suntik ya. Terus kami juga harus bisa meyakinkan peran serta atau partisipasi dari laki-laki, karena untuk kontrasepsi ini juga dibutuhkan peran bapak-bapak, bukan hanya peran ibu. Nah, kami juga masih sangat minim untuk kepesertaannya, untuk MOP-nya. Nah, itu juga. Yang ketiga, kami juga di KB ini juga menangani sektor ekonomi. Kami memiliki namanya upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, UPPKS, peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga. Itu karena kami memiliki kampung KB. Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana, tetapi kampung keluarga berkualitas yang di dalamnya ada sektor ekonomi yang harus kita pacu dan kita bina. Adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki
pekerjaan kantor, tetapi memiliki usaha di rumahnya, bisa berjualan gorengan, bisa mempunyai toko kelontong, bisa usaha-usaha keterampilan, menganyam, membatik. Nah, itu yang kami bina. Ada 64, ada 150, tetapi kami baru bisa melaksanakan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada 64 kelompok. Dan itu sudah sekarang setelah diberikan pelatihan dan pembelajaran, semua produknya sudah bisa dipasarkan secara online, sudah e-commerce. Ya, kami bekerja sama dengan Jagoan Indonesia dari Universitas Brawijaya dibantu. Himbauan pada masyarakat. Himbauan pada masyarakat, hindari pernikahan dini, karena pernikahan dini itu sangat merugikan atau memberikan dampak yang banyak kepada masyarakat. Usahakan ketika memiliki remaja itu diikutkan pada kelompok-kelompok remaja yang memiliki kegiatan positif. Kami memiliki duta genre yang notabene keanggotanya adalah anak-anak sekolah, dan kami juga memiliki SKK siaga sekolah kependudukan yang ada di setiap sekolah, tapi untuk saat ini baru 35 sekolah yang bergabung, yang nantinya akan kami perluas, yang mengajarkan pojok-pojok kependudukan, istilahnya bagaimana hidup berkeluarga nantinya secara berencana. Itu harapan kami. Jadi remaja harus hidup berencana, berkeluarga berencana, sekolah juga harus berencana. Jadi jangan sampai putus sekolah hanya karena sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti pernikahan dini. Ya. Tadi ada yel-yel apa, Bu? Berencana itu keren. Berencana itu keren. Luar biasa. Berencana itu mudah. Terus? Dan ambasador anunya siapa namanya itu, Prilly Latukonsina. Jadi boleh nanti di dalam tayangan bisa dicari soundtracknya Prilly. Berencana itu keren. Berencana itu keren, luar biasa. Matur nuwun, terima kasih Bu Anis. Kita sudah disediakan kopi juga nih pagi hari ini, biar lebih semangat gitu ya aktivitasnya. Betul. Sukses untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten. Terima kasih terus berinovasi tim dan juga melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan kemajuan Kabupaten Malang. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Baik. Demikian tadi bincang saya dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Ibu Aniswati Aziz, SEMSI. Sampai jumpa di program Caring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.